wabarakatuh. Dan secara resmi acara ini kami buka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Telah dibuka secara resmi rapat koordinasi bersama Apkasi dan Kementerian Pan-RB 21 September 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki pada sesi diskusi. Nanti juga dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat interaktif dengan narasumber. Untuk sesi diskusi ini akan dipimpin oleh moderator pada kesempatan pagi hari ini. Kita sambut moderator kita yang luar biasa, Bupati Goa, Sekjen Apkasi. Kepada yang terhormat Bapak Adnan Parita Iksan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menpan RB, yang sekaligus mantan Ketua Umum Apkasi, Bapak Aswar Anas, bersama dengan seluruh jajaran Kemenpan RB yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Bapak Ibu sekalian, seluruh narasumber pada diskusi kita pada hari ini yang sama-sama saya hormati dan banggakan, yang sebentar akan kita perkenalkan satu persatu, dan kita akan meminta untuk beliau-beliau naik ke panggung ini agar bisa menyampaikan seluruh materinya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada diskusi kita pagi hari ini, sebentar kita akan mempersilahkan seluruh narasumber untuk bisa memaparkan materinya terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan referensi dan bahan untuk nantinya setelah para narasumber menyampaikan materi, Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan pertanyaan. Sehingga kegiatan kita pada hari ini ada timbal balik antara pemateri dan juga peserta. Sehingga nanti setelah seluruh narasumber telah menyampaikan materinya, Bapak Ibu sekalian akan kita minta untuk memberikan tanya jawab. Nanti kita akan mengambil, ada perwakilan dari Jawa, perwakilan dari Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, yang nantinya kita harapkan bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di wilayah masing-masing. Karena kami yakin dan percaya setiap wilayah yang ada di Indonesia pasti memiliki permasalahan situasi yang berbeda-beda. Olehnya itu, kami akan mempersilahkan nanti dengan membuka dua sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menanyakan, termasuk mempertanyakan pemaparan dari Bapak Menteri Pan-RB. Sehingga diskusi kita ini nantinya akan merumuskan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, dan insya Allah dicarikan solusi yang terbaik kepada seluruh daerah dan khususnya tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kami undang dengan hormat naik ke atas panggung, yaitu Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Arya Wibisana. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala BKN. Silakan Pak. Narasumber kita yang kedua
yaitu Bapak Made Arya, staf ahli bidang pengeluaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Silakan Pak, kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Mari Pak. Yang ketiga, kita akan meminta Ibu Arianti Anaya, Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Silakan Bu. Yang keempat, kita meminta untuk naik di atas panggung Ibu Profesor Nunuk, Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Silakan Prof. Ya, silakan Pak. Karena Pak Menteri tadi sudah naik menyampaikan materi, kita persilahkan Pak Menteri duduk di meja saja. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Pak Menteri, kami mohon izin Bapak Menteri untuk bisa langsung menjawab dari meja dan tempat duduk Pak Menteri. Pak Deputi SDM boleh naik ke tempat narasumber Pak. Oh siapa? Mari Pak Deputi. Pak Deputi SDM Kementerian Pan-RB ini dari formasi P3K Bapak Ibu sekalian. Jadi dari formasi P3K sehingga nanti beliau yang akan menyampaikan terkait dengan formasi P3K. Oleh karena itu, karena Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan harus bergeser pada jam 11.00, maka kami persilahkan untuk Ibu Dirjen Arianti Anaya untuk bisa memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Dipersilakan Bu. Baik. Kalau begitu kami persilahkan Pak Deputi Kemenpan RB untuk bisa membawakan materi terlebih dahulu sebelum Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan yang membawakan materi. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebetulnya saya cuma pemain pengganti di depan karena Pak Menteri tadi sudah presentasi banyak sekali. Saya ingin meng-highlight beberapa hal saja sebelum nanti kawan-kawan secara teknis menyampaikan. Pertama, saya ingin slide Pak Menteri tadi kita cerna baik-baik. Kita ingin maju, tetapi kita selalu ada dilema, ada tarikan ke belakang. Nah ini kalau kita tidak memutus kemana kita mau bergerak, khawatirnya energi kita habis, tetapi kita tidak kemana-mana. Jadi resultan dari tarikannya itu nggak kemana-mana. Itu yang pertama. Kedua Bapak Ibu, persoalan kita mungkin tidak berhenti di honorer saja. Begitu Bapak Ibu melakukan digitalisasi, banyak sekali pekerjaan akan terpengaruh landscape-nya. Banyak pekerjaan yang akan hilang. Jadi ini juga akan quote and quote mengancam bahkan PNS sekalipun. Jadi banyak sekali yang mengerjakan kertas, kalau nanti kita menggunakan digital, bahkan PNS pun tidak lagi aman. Nah, persoalan kita adalah mindset mengapa kita memilih profesi sebagai ASN ini. 84% memilih menjadi ASN karena ingin mengabdi kepada bangsa. Ini bagus sekali. Tapi 12,5% kita
memilih menjadi ASN karena aman. Inilah sebetulnya biang dari masalah kita. Karena orang ingin mencari pekerjaan yang aman. Di dunia yang berubah dengan cepat sebetulnya tidak ada lagi yang aman. Menteri aja bisa diganti setiap saat. Deputi aja bisa diganti setiap saat. Direktur bank aja bisa diganti setiap saat. Kalau tidak lagi relevan dengan apa yang diharapkan oleh para pemegang sahamnya. Jadi barangkali Bapak Ibu, PR kita tidak berhenti di honorer nanti. PR kita adalah bagaimana menanamkan paradigma baru kepada PNS. Bahwa kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bernilai tambah kepada masyarakat, jabatan kita tidak ada yang abadi. Tidak boleh kita menuntut sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu saya meng-highlight yang disampaikan Pak Menteri 2 minggu yang lalu di sini. Sebetulnya instansi pemerintah tugasnya bukanlah menampung lapangan kerja. Instansi pemerintah tugasnya adalah mempermudah ruang usaha, memberikan pelayanan kepada publik, sehingga ruang usahanya bergairah, investasinya masuk, dan disitulah lapangan kerja yang lebih luas yang sebetulnya harusnya dibuka begitu. Jadi barangkali butuh edukasi dari kita semua, Bapak Ibu, bahwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu pilihannya tidak harus menjadi ASN kok. Banyak juga pilihan di luar sana. Kalau kita menjadi pengusaha, membuka lapangan kerja, berarti kita juga melakukan sesuatu buat negara ini. Kalau kita bekerja di BUMN, di BUMD, berarti juga kita melakukan sesuatu buat negara ini. Jadi pilihan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara bukanlah hanya dengan menjadi ASN. Dan ASN harusnya bukanlah tempat untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tetapi ASN harusnya mempermudah ruang usaha, mempermudah pelayanan publik, sehingga pengusaha-pengusaha berbondong-bondong datang ke wilayah Bapak Ibu, dan kalau pengusaha berbondong-bondong datang ke tempat Bapak Ibu, maka lapangan kerja terbukanya jauh lebih luas daripada yang bisa dibuka oleh instansi pemerintah. Saya kira itu saja highlight saya sedikit. Dan untuk pelayanan dasar, kita sepakat bahwa guru, tenaga kesehatan, kita sepakat kita sediakan bukan hanya jumlahnya, bukan hanya kualitasnya, tapi juga distribusinya mesti kita perbaiki. Tadi ada sekolah yang gurunya numpuk, ada sekolah yang gurunya nggak ada. Bisa nggak kita alokasikan ke situ? Nakes juga begitu. Jadi dalam kapasitas ini barangkali nanti Bapak Ibu Dirjen bisa menyampaikan persoalan kita bukan hanya jumlah, bukan hanya kualitas, tetapi juga distribusinya harus kita pikirkan bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas undangan yang sangat positif dari kawan-kawan Apkasi. Mudah-mudahan kita bisa carikan solusinya bersama-sama. Kami dengan Pak Menteri udah menempatkan ini sebagai sebuah prioritas utama untuk kita selesaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi atas sambutannya. Sambutan beliau mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri, Pak Menpan RB pada materi yang diberikan tadi. Olehnya itu kita langsung saja mempersilahkan Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Arianti Anaya, untuk bisa memberikan materinya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Ibu pejabat tinggi Madya dan Pratama, seluruh para bupati, para pendamping dan para undangan sekalian, izinkan saya menyampaikan paparan sedikit terkait kebutuhan rekrutmen P3K bagi tenaga kesehatan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini kita masih menghadapi 3 permasalahan di bidang tenaga kesehatan. Pertama adalah jumlah yang masih belum mencukupi. Kedua adalah distribusi yang belum merata. Ketiga adalah
kualitas yang belum memenuhi standar. Tentunya Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi kesehatan untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tentu harus didukung oleh tenaga kesehatan yang tercukupi di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dari 10.500 puskesmas, saat ini masih ada 600 puskesmas tanpa dokter, dan 50% puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Artinya standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap puskesmas. Ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus dilengkapi, yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga counseling, gizi, tenaga promosi, dan juga tenaga ATLM. Nah, masih ada 50% yang masih kurang. Kemudian kalau kita bicara RSUD, maka setiap RSUD harus minimal memiliki 7 jenis dokter spesialis, yaitu spesialis dasar, spesialis bedah, anak, obgyn, patologi klinik, anestesi, ya, penyakit dalam, dan saat ini masih ada 50% RSUD yang belum lengkap tenaga dokter spesialisnya. Bapak Ibu, dari hasil evaluasi yang kita coba kumpulkan bersama teman-teman dari BKD, ya, yang sudah kita lakukan sejak mungkin bulan Februari lalu, maka kami mendapatkan angka sebesar 200. Next slide, slide sebelumnya dulu. Slide sebelumnya dulu tadi. Yang pertama tadi. Ya. Masih ada 277.844 nakes non ASN yang bekerja di institusi pemerintah yang melayani, dan ini masih menjadi tenaga honorer, ya. Walaupun di dalam tenaga honorer ini, Pak Menteri izin, ada juga tenaga BLUD yang memang direkrut baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, Bapak Ibu, dari rencana pemenuhan melalui P3K ini, maka dari total tenaga kesehatan non ASN yang sebesar 277.844, maka berdasarkan kami melakukan evaluasi berdasarkan analisa beban kerja, maka ada, mohon izin gambarnya, warnanya nggak kelihatan. Ada sebesar 239.161 ABK yang harus diisi, ya, oleh 277.844 tenaga non-honorer yang saat ini sudah ada. Kemudian dengan memperhatikan kesanggupan daerah, saat ini kami sudah meminta masukan. Usulan dari daerah ada 91.591 yang diusulkan sebagai formasi P3K di tahun 2022 dari seluruh wilayah Indonesia. Masih ada sekitar 147.570 kebutuhan daerah yang belum masuk usulan di 2022. Bapak Ibu, Pak Menteri izin, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempunyai standar minimal di puskesmas dan RSUD yang tentunya harus kita selesaikan di 2022. Karena ini adalah minimal untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan. Pertama adalah untuk di puskesmas, maka harus ada dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, counseling, tenaga farmasi, ahli gizi, dan ahli laboratorium dengan jumlah jenisnya tergantung jenis puskesmasnya, apakah puskesmas non rawat inap ataukah puskesmas dengan rawat inap. Untuk puskesmas dengan non rawat inap, masing-masing satu kecuali perawat dan bidan, tetapi untuk puskesmas dengan rawat inap maka membutuhkan dokter 2 dan perawat 8, bidan 7 dan ahli gizi 2.
Sedangkan untuk standar Permenkes di rumah sakit RSUD, maka harus ada spesialis anak, bedah, obstetrik, ginekolog, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik dengan jumlahnya disesuaikan dengan tipe rumah sakit A, B, C, dan D. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang coba kami kumpulkan, ya, kalau kita melihat dari minimal yang kita butuhkan untuk mengisi 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan 7 jenis dokter spesialis yang ada di RSUD, maka kita membutuhkan 54.410 ASN atau P3K yang perlu diangkat, ya. Baik itu dari 9 plus 7 jenis tadi, ya. Kemudian ketika kita melihat dari kebutuhan yang 54.410 ini, maka yang sesuai dengan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan hanya 14.544. Sehingga masih ada gap kebutuhan 39.866. Mungkin next slide kita bisa lihat lebih jelas Bapak Ibu. Ini adalah slide berikutnya, kita bisa lihat dari 239.161 analisa beban kerja formasi yang dibutuhkan, maka sebenarnya 54.410 ini yang menjadi prioritas untuk mengisi RSUD dan puskesmas sesuai minimum standar. Kemudian ada tenaga atau ABK lain yang bekerja di tempat-tempat lain seperti di laboratorium, di Bapelkes dan lain-lain sebesar 184.773. Tahun 2022 kami mendapatkan usulan 91.591 formasi yang sudah disampaikan oleh Menpan kepada kami. Ternyata dari 91.591 ini yang sesuai cocok dengan prioritas kita adalah 14.544. Sisanya 77.047 formasi ini tidak sesuai dengan formasi yang prioritas. Nah, Bapak Ibu, untuk itu tentunya kita akan melihat bahwa perlu ada penambahan sebesar 39.866 untuk menutup prioritas pertama di 2022 untuk mengisi kekosongan di puskesmas dan di RSUD. Di samping kita masih punya PR 147.570. Nah, inilah yang diminta atau kemarin sudah disampaikan ke Pak Menpan dari Pak Menkes, bagaimana 39.866 ini bisa kita dorong di 2022 sehingga 54.410 ini bisa kita selesaikan di 2022 agar pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD bisa dilaksanakan secara optimal. Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah lihat kalau dari 14.000 hanya 28% formasi puskesmas yang memenuhi kebutuhan nakes, ya. Dan sebenarnya dari yang di luar itu, dari 72% itu, ini banyak sekali kebutuhan, banyak sekali yang direkrut, contohnya adalah perawat, kemudian ahli gizi, bidan yang sebenarnya sudah melewati dari formasi yang ada. Kemudian juga di RSUD juga sama, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan formasi minimal yang kita butuhkan, maka sebenarnya banyak tenaga-tenaga lain yang diajukan tetapi tidak sesuai dengan prioritas yang ada di kita. Bapak Ibu, untuk formasi dari 91.591 formasi, maka kita bisa melihat bahwa pengajuan yang paling banyak adalah perawat,
kemudian bidan, diikuti dengan tenaga lainnya. Yang sebenarnya mungkin kebutuhan perawat kita yang saat ini untuk menutupi puskesmas dan RSUD tidak sedemikian banyak. Nah, ini yang sedang yang ada di 91.591 formasi. Adapun usulan kriteria afirmasi yang kita harapkan adalah menghitung lama masa kerja, kemudian pasca penugasan khusus pemerintah pusat, jadi kita akan memprioritaskan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang pernah bekerja di daerah DTPK dan DBK, ini akan mendapatkan poin yang lebih. Kemudian juga tenaga honorer kategori 2, dan yang keempat adalah lokasi formasinya. Jadi kita mengutamakan lokasi formasi di daerah terpencil, ini akan mendapatkan prioritas yang lebih. Nah, tentu untuk itu kami mengharap dukungan Bapak Bupati, Bupati dan Wali Kota untuk lebih memprioritaskan kepada kebutuhan sesuai standar minimal untuk puskesmas dan RSUD. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen Arianti Anaya yang sudah memberikan materinya. Pak Deputi, silakan Pak. Iya.